Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya insya-Allah akan membaca kitab Taqribul Ma'ani Syarah lil Matan, kitab Matan Syatibiyah pada pembahasan idgham kabir pada bab idgham harfaini mutaqaribaini wal mutajanisaini fil kalimah wal fi kalimatain, itu idgham kabir pada idgham mutaqaribain dan mutajanisain, baik dalam satu kalimat maupun dua kalimat. Kita masuk pada yang satu kalimat yang satu kalimat idgham kabir mutaqaribain. Mutaqaribain artinya adalah dekat. Dekat apa yang dekat? Dekat makhrajnya, atau dekat pada sifatnya, atau dekat pada kedua-duanya. Ini adalah mutaqaribain. Maka huruf yang pertama bisa diidghamkan dengan huruf yang kedua dengan idgham kabir dalam riwayat Imam As-Susi. Kita melihat pada bait yang 132 dalam Matan Syatibiyah dan 133 dan 133 dan 134 Maka kita bahas ini dalam pembahasan satu huruf, satu kalimat idgham kabir dalam satu kalimat mutaqaribain. Wa in kalimatun harfani fiha taqaraba fa idghamuhu lil qafi fil kafi mujtala. وهذا إذا ما قام له متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا كيرزقكم وثقكم وخلقكم وميثاقكم أظهر ونرزقك جلا. Syarah penjelasannya, idza jatama'a harfani mutaqaribain, apabila dua huruf yang berdekatan sebagaimana saya sebutkan tadi, mutaharikan, keduanya itu berharkat, fi kalimatin wahidah, dalam satu kalimat, fa inna Susi, maka Imam Susi yudghamul qafa, mengidghamkan qaf fil kaf, pada huruf kaf, yakni pada huruf qaf dengan kaf, bisyaratain, tapi ada syaratnya. Al-awwal, yang pertama, ayyakuna qabla al-kafi, bahwa sebelum huruf qaf itu harfun mutaharrikun, adalah huruf yang berharkat. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, as-tsani ayyakuna, adalah ba'dal kaf, setelah kaf itu mimu jam'in, ada mim jama', atau mimu jam'in, ada mim jama'. Al-amsilah, yarzuqukum, sebelum qaf ada huruf yang berharkat, zu, yarzuqu, setelah kaf kum ada mim jama' kum, yarzuqukum, maka ini bisa diidghamkan, memenuhi dua syarat di atas. Kita baca dengan yarzuqkum dengan idgham kabir kamil, sempurna idghamnya, tidak ada huruf qaf lagi, tidak ada sifat qafnya lagi, lebur secara sempurna kepada huruf kaf, dengan idgham kamil kabir, wasaqakum menjadi wasaqkum, tidak ada huruf qaf lagi. Karena apa? Karena menjadi idgham kabir. Mengapa idgham kabir? Karena sebelum qaf ada sa yang berharkat, dan setelah kaf ada mim yang sukun, mim jama'. Begitu juga kata khalaqakum menjadi khalaqkum, kha berharkat dan ada mim jama'. Fa yudghimu as-Susi, maka Imam As-Susi al-qafa fil kaf, pada huruf qaf kepada huruf kaf, idghaman taman, dengan idgham yang sempurna, atau boleh dikatakan idgham kamil, karena tidak ada sifat maupun tidak ada sifat qafnya lagi. Jadi diidghamkan secara keseluruhan tam huruf qaf kepada kaf, sehingga tidak ada makhraj dan sifat huruf qaf lagi pada kata tersebut.
Yarzuqkum wa zakkum dan khalaqkum, ya, tidak ada huruf qafnya lagi. Itulah yang dinamakan idgham tam atau idgham kamil. Fatumtaqu kafan musyaddadatan, maka diucapkanlah kaf yang bertasydid. Wala tudhiru, dan tidak diizharkan sifat isti'la'il qaf. Sifat istilah qaf itu tidak dimunculkan, tidak dilahirkan, tidak ada, dibuang saja. Wa iza faqada ahadu syartaini, apabila tidak ada salah satu dua syarat tersebut, ya. Tadi dua syarat tadi adalah sebelum qaf berharakat dan setelah kaf adalah mim jamak. Kalau salah satu tidak ada, bagaimana, ya, sabiqain yang tadi itu wajibal izhar, maka wajiblah izhar likullil qurra, ya, oleh seluruh imam qiraat, terutama qiraat Imam As-Susi yang kita bahas sekarang ini. Misalu ma faqada minhu syaratul awal, ya, di antara contoh hilangnya syarat yang pertama, iaitu huruf sebelum qaf adalah berharakat, tidak berharakat jadinya, ya, tidak berharakat, ya. Syarat pertama harus berharakat, berarti kalau hilang tidak berharakat. Wa huwa maji'u ma qablal qaf sakinan, iaitu adanya huruf sebelum qaf itu huruf yang sukun, maka ini tidak bisa dibaca dengan idgham. Contoh mitsaqakum, sebelum qaf ada alif itu sukun, maka dibacakanlah dengan izhar mitsaqakum, ya, karena syaratnya hilang. Fauqakum juga sebelum qaf ada waw, maka waw yang sukun, maka tidak bisa diidghamkan, baca dengan izhar fauqakum. Misalu ma faqada minhu syartu tsani, kalau syarat yang kedua itu hilang, bagaimana? Juga seperti itu juga, wa huwa adamu wujudi mimil jam'i, tidak ada huruf mim jamak ba'dal kaf, ya, setelah kaf itu tidak ada huruf mim jamak. Nahu yarzuquka, ya, sebelum kaf, ya, ada berharakat, ya, zu, tapi setelah kaf tidak ada mim jamak, ini juga dibaca dengan izhar, ya, dibaca dengan izhar, ya. Salah satu dari dua syarat ini tidak ada, maka, ya, dibaca dengan izhar. Demikianlah di antara pembahasan dari idgham kabir mutaqaribain, ya, fi kalimatin wahidah, dalam satu kalimat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab.